Nah, di sini akan kita bahas yaitu adalah pengenalan Pascal. Tapi sebelum kita masuk ke perintahnya atau codingnya, kita akan bahas sedikit teman-teman untuk teorinya, yaitu di sini akan kita bahas tentang apa itu Pascal. Di mana Pascal itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan dan juga pemrograman terutama di bidang akademis. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Yang berikutnya, dalam kalimat yang lain bisa dijelaskan bahwa Pascal ini adalah bahasa pemrograman yang cara menulisnya itu sangat dekat dengan cara menulis algoritma struktur English. Oke, itulah dia yang dimaksud dengan Pascal, teman-teman. Yang berikut, kita akan bahas tentang program, pemrograman dan bahasa pemrograman. Nah, program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, atau dikatakan itu source code atau codingnya itu itulah yang dimaksud dengan program yang dapat dimengerti atau untuk dilaksanakan oleh komputer. Kemudian, pemrograman adalah upaya untuk membuat kode-kode instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, upaya atau proses pembuatan kode instruksi atau perintah itu disebutlah itu adalah pemrograman. Kemudian bahasa pemrograman adalah sarana yang digunakan untuk membuat kode-kode instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, atau disebutlah ini adalah kode editor atau aplikasi pemrograman. Itulah pengertian daripada bahasa pemrograman. Oke. Nah, di sini sering kurang pengertian atas yang mana itu program, yang mana itu pemrograman, dan yang mana itu bahasa pemrograman. Oke, inilah kode editornya teman-teman untuk bahasa pemrograman. Nah, kemudian yang berikut adalah di sini akan kita bahas bahasa pemrograman. Di mana bahasa pemrograman ini ada terbagi atas tiga. Yang pertama adalah ada low level linguist, ya, bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu termasuk itu bahasa mesin, kemudian bahasa assembler. Kemudian yang kedua adalah middle level, ya, atau bahasa pemrograman tingkat menengah, termasuklah itulah bahasa C, teman-teman. Yang ketiga ada yang namanya high level linguist, ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu termasuk adalah Pascal, COBOL, BASIC, Fortran, atau bisa juga termasuk adalah seperti Java, Python, dan juga Visual Basic, ya. Yang berikut, nah untuk penggunaan Pascal ini ada dua yang bisa kita gunakan. Ada yang berbasis underDOS, yaitu adalah Turbo Pascal 71 dan Free Pascal. Nah, untuk tampilan underDOS ini adalah tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah untuk yang berbasis Text Command Line Interface. Oke, yang berbasis underDOS. Dan yang kedua bisa juga kita menggunakan yang berbasis grafis atau berbasis Windows, ya, under Windows. Nah, ini adalah Turbo Pascal untuk versi Windows, teman-teman. Yang kita gunakan nanti adalah under Windows seperti ini. Oke, setelah dia yang bisa kita gunakan ada dua, bisa menggunakan yang under DOS, ya, berbasis DOS, dan bisa menggunakan under Windows yang sudah berbasis grafis, teman-teman. Yang berikut, sifat dasar pemrograman Pascal. Sifat yang pertama adalah diawali begin, oke, dan diakhiri dengan end titik. Oke, teman-teman, ya, diawali dengan begin, diakhiri dengan titik. Nah, di antara begin dan ini nanti akan kita buatlah nanti perintahnya, teman-teman, apa yang mau kita proses. Kemudian tanda pemisahan terbaris perintah adalah titik koma. Nah, di dalam Pascal ini setiap akhir baris program itu diakhiri dengan titik koma, teman-teman, ya. Setiap akhir baris program diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti sama halnya dengan seperti Pascal, ya, teman-teman, ya, dan C++. Nah, yang berikut
bersifat non-sensitive case atau tidak membedakan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, kalau di dalam Pascal ini untuk penulisan codingnya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah antara ketika kita ketikkan huruf besar atau huruf kecil atau huruf kapital atau non kapital, teman-teman, itu tidak jadi masalah. Oke, tidak non-sensitive case ya. Nah, yang berikut struktur bahasa pemrograman Pascal. Nah, yang pertama strukturnya adalah urutannya. Yang pertama judul program. Ya, yang pertama untuk pembuatan program di Pascal itu adalah ada judul program di atas, di paling atas. Boleh ada, boleh tidak untuk pembuatan judul program. Nah, dalam pembuatan aturan judul program ini, yang pertama tidak menggunakan spasi. Kalau kita nanti misalkan membuat judul program di Pascal, nah tidak menggunakan spasi, teman-teman. Oke. Nah, tanda penghubung harus berupa garis bawah. Jikapun nanti menggunakan spasi, ini ada jarak di sini. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan underscore di sini. Berarti menggunakan underscore spasi. Oke. Nah, kalaupun mau dikasih jarak, ya, bukan kata perintah yang ada dalam bahasa Pascal. Untuk pembuatan judul ini tidak menggunakan yang namanya perintah Pascal, teman-teman. Ya. Nah, nanti akan perintah Pascalnya nanti akan kita tampilkan dan kita jelaskan nanti yang mana itu termasuk yang ke dalam yang namanya perintah Pascal. Yang berikut untuk struktur yang kedua adalah bagian deklarasi ya. Untuk struktur yang kedua adalah bagian deklarasi. Ini juga opsional, boleh ada boleh tidak. Artinya bisa kita deklarasikan atau tidak kita deklarasikan, tergantung daripada program yang akan mau kita buat. Ya, apakah kita deklarasikan variabelnya dan lain-lain ya. Kemudian teman-teman, yang struktur yang ketiga adalah tubuh program. Ini harus ya, ini keharusan teman-teman. Nah, itulah di dalam tubuh program itu ada seperti yang tadi adalah ada diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Ya, itulah sebagai tubuh programnya. Ini keharusan teman-teman. Yang berikut bagian-bagian pada Pascal. Di dalam bagian-bagian pada Pascal ini terdiri dari atas 3, yaitu ada kepala program seperti yang tadi ya, termasuk itu judul, ya, judul program, deklarasi, pernyataan atau statement. Inilah sebagai tubuh daripada program. Ya. Sebagai contoh teman-teman, kita perhatikan, ini program uji coba. Nah, inilah sebagai bagian kepala program. Inilah sebagai judulnya. Oke, dimana ini waktu dibuat spasi ada jarak antara uji dengan coba, ini dikasih underscore tadi ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Oke, kemudian uses WinCRT variable a integer. Ini adalah untuk pendeklarasian variabel. Ini termasuk adalah bagian deklarasi, teman-teman. Oke. Nah, begin dan end ini nanti akan kita buat apa yang sebagai inputan, apa yang mau dicetak dan diproses. Ini termasuk di dalam bagian pernyataan. Oke, itulah ini di bagian pernyataan atau tubuh program. Oke, nah itulah dia bagian-bagian pada Pascal terdiri dari 3, teman-teman. Ini harus perlu kita perhatikan karena dalam pembuatan program nanti adalah diawali dari judul, ini opsional ya. Kemudian ini bagian deklarasi, ini juga opsional, bisa dibuat bisa tidak. Kemudian ini wajib ya, ini keharusan teman-teman. Oke. Kemudian perintah dasar program Pascal. Nah, inilah termasuk perintah Pascal, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah ada write ya, berfungsi untuk menampilkan informasi atau mencetak lainnya, menampilkan informasi atau mencetak yang diapit tanda kutip. Nah, setelah write nanti diapit tanda kutip apa yang mau kita cetak ke dalam layar ya, dan nanti akan tampilkan ke dalam layar, dan kursor diletakkan di sebelah kanan informasi yang ditampilkan. Nanti di akhir daripada teks yang kita cetak nanti akan ditempatkan kursor di paling akhir ya, di baris terakhir ya, di akhir baris ya, di akhir baris. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, ini ada lagi write-len ya, write-ln. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi juga ke dalam layar, tetapi kursor akan dipindahkan ke baris berikutnya. Nah, ini akan dipindahkan nanti kursornya ke baris berikutnya. Oke, misalkan ini dicetak pemrograman Pascal, ini kan ditampilkan, kursornya akan dipindahkan ke bawah. Oke, kalau yang ini kalau dia write, ini waktu dicetak dia pemrograman Pascal, nanti ada kursor nanti di akhir baris ya, di akhir baris.
Yang berikutnya ada read ln ya. Ini menghentikan sementara program untuk dapat melihat hasil eksekusi sebelum ditekan enter. Nah, ini read ln ini nanti adalah untuk menghentikan sementara program. Nah, di sini nanti kita akan melakukan penginputan. Ya, bisa ketika dihentikan sementara, bisa nanti kita lakukan penginputan. Oke. Yang berikutnya, perintah yang berikutnya di sini adalah ini membersihkan layar ya. Ini membersihkan layar. Itu perintahnya adalah clear screen ya atau clrscr. Ini bukan perintah Pascal, bukan perintah Pascal biasa, tetapi perintah clrscr ini adalah berada dalam khusus dalam bahasa Pascal. Ini ada di mana di dalam Pascal ini ada unit ya, ada unit yang bisa kita buat ya, yang kita buat nantinya dalam pembuatan perintah dalam Pascal. Nah, oleh karena itu pada saat menggunakan perintah ini kita juga harus mendefinisikan unitnya pada bagian deklarasi dengan perintah uses nama unitnya. Nah, dalam penerapan clear screen ini, clrscr ini itu adalah kita harus menggunakan perintah uses nama unitnya ya. Itu dibuat di dalam pada bagian uses kemudian nama unit, dimana nanti nama unitnya adalah kita gunakan adalah CRT. Yang berikutnya, unit CRT yang sering digunakan adalah go to XY. Ketika kita gunakan nanti unit CRT-nya, ya, ada juga sama ya, mana nanti perintah yang bisa kita gunakan adalah go to XY. Ini adalah menempatkan kursor pada koordinat tertentu di layar. Ini adalah untuk menempatkan ya atau menentukan posisi kursornya di mana yang kita letakkan ya, di kolom keberapa dan di baris keberapa. Oke. Kemudian text color ini memberi warna pada tulisan, teman-teman ya. Untuk perintah text color ini memberi warna pada tulisan. Kemudian ada text background. Ini memberi background ya, memberi warna background pada tulisan ya, background warna ya. Kemudian ada read key ya, membaca karakter tertentu dari keyboard selain tombol fungsi ya. Nah, selain tombol fungsi juga read key ini berfungsi untuk menahan tampilan ya, untuk kita bisa melihat hasilnya. Oke. Nah, selain itu bisa membaca karakter tertentu dari keyboard. Nah, yang berikutnya teman-teman ada key press ya, membaca penekanan tombol tertentu. Nah, untuk membaca penekanan tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, kita akan contohkan untuk dalam hal contoh sederhana ini kita gunakan Dev Pascal ya, yang berbasis Windows ya, under Windows. Ini saya gunakan Dev Pascal. Oke teman-teman, nanti tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita klik membuat file baru dari menu file. Kita pilih new source file atau sukanya Ctrl tambah U, atau bisa juga di toolbar teman-teman bisa klik yang ini ya, new source file ini teman-teman ya. Oke, ini saya klik file, kemudian saya pilih new source file seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan ada muncul source code di dalam Pascalnya, mulai dari unit, untitled ya, tidak ada judul, interface, implementation sampai begin end. Ini kita hapus teman-teman. Kita hapus, tekan delete. Nah, kita contohkan dulu teman-teman. Kita buat judul ya. Ini tadi opsional. Ini kita buat sini adalah kita buat judulnya program, ya, program uji coba. Nah, titik koma teman-teman. Diakhiri dengan titik koma. Ini adalah sebagai judul program. Oke, ini termasuk adalah judul program. Nah, ini sebagai keterangan aja ya teman-teman ya. Ini bisa dibuat bisa tidak. Ini saya buat bahwasannya adalah untuk program, untuk yang satu baris inilah termasuk judul program. Kemudian kita buatlah nama unitnya. Mana nama unitnya adalah di dalam Pascal ini yang kita gunakan adalah uses CRT. Kemudian jangan lupa teman-teman diakhiri dengan titik koma. Kemudian barulah kita masuk ke badan program, di mana badan program ini adalah kita masuk ke dalam badan program. Nah, diawali tadi adalah untuk badan programnya diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Nah, inilah strukturnya teman-teman ya.
inilah strukturnya dalam pembuatan Pascal ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita buat dulu di sini adalah untuk contoh sederhana untuk mencetak teman-teman. Kita buat sini adalah mencetak tadi adalah perintahnya menampilkan yaitu write ya, write buka kurung tanda petik tunggal ya. Kita buat sini adalah selamat datang di program Pascal, tanda petik tunggal, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Teman-teman bisa klik nanti di situ adalah execute, ini menu execute, kemudian compile and run atau shortcutnya Ctrl F10. Ya teman-teman ya, bisa klik compile, kemudian execute, pilih compile and run. Oke, saya klik. Kemudian ini yang pertama sebelum dijalankan, sebelum tampilkan hasilnya, ini kita simpan dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa nanti menyimpannya di drive mana. Ini saya simpan di drive D ya. Simpan. Kemudian file name-nya, nama filenya saya buat sini adalah P1 ya. Ini saya buat P1. Di mana step-nya tipe filenya adalah .pas ya, itu tipe filenya atau ekstensinya adalah .pas, sehingga nanti untuk nama filenya adalah p1.pas. Oke, file namanya saya buat p1, terserah teman-teman nanti nama filenya apa, tidak harus p1. Kemudian saya tekan tombol save. Nah, kita tunggu teman-teman. Oke, nah ini sebetulnya sudah jalan ya, ini sudah jalan tadi teman-teman. Ketika saya jalankan, ini sudah tampil hasilnya. Nah, tapi untuk dia tampil cuma sebentar. Nah, di sini kita buatlah di sini teman-teman untuk menahan tampilan seperti yang tadi, ada yang namanya perintahnya adalah read key supaya tampilannya ditahan ya. Nah, tampilan adalah perintahnya read key sehingga nanti akan ditampilkanlah hasilnya teman-teman seperti ini. Oke, ini sudah ada ya, selamat datang di program Pascal. Itulah dia teman-teman untuk mencetak. Kemudian ini kita close, ini kita continue lagi. Kemudian ini tadi opsional ya, ini kalau saya hapus teman-teman, oke, itu tidak ada masalah. Nah, untuk variabelnya tidak ada, ini unitnya ini harus kita buat teman-teman ya, karena kita menggunakan perintah-perintah Pascal ya, ini harus wajib kita lakukan. Kecuali tadi ada di sini variabel. Nah, deklarasikan variabel itu bisa dibuat bisa tidak teman-teman ya. Nah, itulah dia teman-teman untuk contoh ya, untuk contoh sederhana ya. Ini kita jalankan dulu. Ini masih tahap mencetak ya, tanpa judul pun tadi, tanpa kita buat judul, ini sudah tercetak teman-teman. Oke, nah yang berikut kita akan buat lagi teman-teman. Nah, untuk membuat file yang baru lagi, teman-teman bisa lakukan dari file ya. Kemudian klik lagi yang namanya adalah new source file ya teman-teman. New source file ini tinggal kita hapus lagi teman-teman, kita hapus lagi. Nah, di sini kita buat lagi adalah program pertamaku ya, pertamaku seperti itu teman-teman, titik koma ya. Kemudian kita buat nama unitnya uses grt titik koma. Kemudian kita buat lagi, diawali dari begin, diakhiri dengan n titik. Jangan lupa sebelum n titik kita tahan tampilan supaya nanti hasilnya ditampilkan. Untuk menahan tampilan perintahnya adalah read key titik koma. Nah, di dalam begin ini, begin n ini kita buatlah di sini adalah kita bersihkan dulu tampilannya ya. Mana tahu ada tampilan yang sebelumnya yang muncul, kita bersihkan tampilannya adalah menggunakan clrscr ya, titik koma. Kemudian kita cetak write ya, kemudian buka kurung tanda petik tunggal, kita buat sini adalah selamat datang di program di pemrograman ya, di pemrograman Pascal, tanda petik tunggal, tutup kurung, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke. Kemudian kita buat lagi, kita cetak yang kedua, write
buka kurung, tanda petik tunggal, kita buatlah di sini adalah tanda simbol sama dengan tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Nah, kita lihat dulu hasilnya teman-teman. Ini kita klik execute, kemudian pilih Ctrl F10, ini ya, compile and run. Kemudian ini kita simpan, ini kita buat P2, kemudian kita save. Oke, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Selamat datang di pemrograman Free Pascal, dan sama dengannya ini bersambung ke sebelah kanan. Nah, ini kita buat dia teman-teman supaya ini dia ke bawah seperti ini posisinya. Ini ada, ini baris pertama, kemudian ini baris kedua. Nah, di sini adalah kita gunakan untuk berpindah baris ya, atau berpindah kursor ke bawah. Kita buat di sini adalah right LN. Kemudian kalau kita jalankan ya, nah ini nanti untuk simbol sama dengannya ini sudah berpindah ke bawah teman-teman. Oke, itulah bedanya antara right dengan right line. Dia akan, kalau dia menggunakan right, dia akan mencetak satu baris, walaupun dia yang kita cetak lebih dari satu baris seperti ini ya. Nah, makanya teman-teman nanti supaya hasilnya sama seperti ini, ada dua baris seperti ini. Nah, untuk memindahkan ini ke bawah, tentu di sini adalah kita gunakan adalah perintah right LN, sehingga nanti kursornya akan dipindahkan ke bawah, dan sehingga nanti cetaklah yang kedua ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan yang namanya mencetak baris kosong ya. Kita buat sini adalah right LN titik koma. Oke, sehingga nanti akan dicetak baris kosong. Nah, kemudian di sini adalah right LN, kita buat lagi sini, ini kita buat tanda petik tunggal. Ini bedanya menggunakan right LN ya, right LN titik. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita jalankan, nah ini teman-teman, antara sama dengan ini, dengan baris yang ketiga ini sudah ada jarak teman-teman. Nah, supaya lebih ada lagi jaraknya antara sama dengan ini bedanya menggunakan right line ini. Nah, teman-teman bisa nanti ini dibuat lagi right LN sebanyak 3 kali, bisa juga teman-teman ya, right LN seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat, oke, nah ini sudah ada jarak teman-teman. Oke, nah itulah dia teman-teman untuk mencetak baris 3 baris. Ingin mau dicetak juga seperti ini ya, ada isi barisnya, ini bisa digunakan teman-teman ya, di dalam buka kurung, tutup kurung, dan diapit tanda petik tunggal. Oke, itulah dia teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita cetak lagi ya, right LN buka kurung tanda petik tunggal, kita buat lagi tanda kurang seperti ini, kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Nah, seperti itu selanjutnya teman-teman untuk mencetak, sehingga nanti kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, kita buat dulu seperti ini, kita buat lagi file baru ya, kita buat lagi file baru. Nah, kita hapus teman-teman, kita hapus, kemudian kita buat lagi misalkan mencetak menu makanan misalkan teman-teman ya, buat menu makanan. Nah, di sini adalah kita buat usage CRT ya. Nah, tanpa judul ya, tanpa judul sekarang, tidak usah kita buat judulnya. Kemudian begin ya, kemudian langsung teman-teman buat, yaitulah read key, tahan tampilan, kemudian end titik. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat adalah bersihkan dulu tampilannya, CR supaya nanti tidak tercetak hasil yang sebelumnya. Oke. Kemudian ada tadi yang namanya membuat warna ya. Nah, membuat warna ada teks ya, ada teks background. Oke, teks background buka kurung 5. Oke. Kemudian kita bersihkan lagi tampilannya, CR. Kemudian kita buat sini adalah text color. Nah, ini adalah untuk membuat
warna tulisan. Kita buat sini warna tulisannya adalah yellow, warna kuning. Oke, kalau warna background dia adalah menggunakan angka sampai 15, 1 sampai 15. Kemudian untuk yang ini text colornya itu menggunakan terjemahan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kemudian kita cetak lagi write ln, kemudian buka kurung, tanda petik tunggal, kita buat seperti ini teman-teman. Oke, kita cetak simbol plus, kita cetak simbol plus tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian kita cetak lagi sini adalah write ln, supaya nanti bisa berpindah ke baris ya, baris baru, makanya kita gunakan write ln. Kemudian ini kita gunakan spasi, tekan spasi, kita buat sini adalah menu paket ya, buka puasa. Oke, ini tekan spasi, kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Ini kita buat sejajar ya teman-teman ya, ini sejajar kita buat. Oke, ini sejajar. Kemudian kita buat lagi sini adalah write ln. Oke, buka kurung, tanda petik tunggal, kita buat lagi spasi. Oke, BK, kita buat sini adalah bookber ya, restoran ya. Kemudian tekan spasi, kemudian kita buat seperti ini. Oke, nah kita lihat dulu hasilnya teman-teman ya. Dari hasilnya kita execute, kemudian compile and run. Yang kita simpan namanya adalah P3, kemudian kita save. Oke, nah kalau ada error nanti teman-teman seperti ini ya. Nah ini ada error, syntax error ya. Kita double klik teman-teman. Nah di sini, tapi tidak selamanya dia berada di baris ini teman-teman ya. Mungkin saja dia di titik koma. Nah ini ada kurang katanya titik komanya teman-teman. Di sini kurang titik komanya. Oke. Nah misalkan kalau kita hilangkan ini, misalkan ini kita hilangkan ini. Nah, kita contoh ya, ini kita kurangi. Nah kalau kita jalankan ya, ini kita compile lagi ya. Nah ini ada di sini yang pertama, ini adalah identifier not found WTL nya, kita double klik. Nah seperti ini teman-teman, langsung diblok di mana baris yang error. Nah ini kita perbaiki teman-teman, kita buat write ln, kemudian kita jalankan lagi. Oke, kita jalankan lagi, hasilnya seperti ini. Oke, nah itulah dia teman-teman untuk mencetak ya. Kita masih mencetak, belum melakukan penginputan. Nanti di tahap selanjutnya nanti akan kita lakukan penginputan di topik-topik yang selanjutnya nanti teman-teman. Oke, ini masih pengenalan ya. Yang berikutnya ini tinggal bisa kita cetak lagi. Ini nanti teman-teman nanti bisa atur ya, untuk jarak-jaraknya semuanya akan nanti diatur. Kemudian ini kita buat lagi sini, kita cetak lagi write ln, kita buat lagi tanda petik tunggal, kita buat lagi seperti ini teman-teman. Oke, ini masih membuat judul ya. Kita jalankan lagi, ini judulnya teman-teman. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ini saya perbesar. Nah seperti itulah kira-kira hasilnya teman-teman. Oke, ini. Nah nanti teman-teman bisa misalkan ya, saya contohkan sedikit ya. Nah di sini bisa juga nanti teman-teman kalau menggunakan penginputan ya, ini kan menampilkan ya, kita buat nanti write ln. Nah saya contohkan ini, kita buat nanti masukkan ya nama jenis makanan. Oke, nah di sini nanti ada yang namanya read ln untuk menahan tampilan sementara untuk dalam hal penginputan ya. Read ln, buka kurung. Oke, kita input misalkan adalah nama ya, nah, variabel nama. Nah tentu adalah di sini kita buat nama variabelnya sini seperti yang tadi ya, di bawah usage crt, kita buat sini adalah var ya, variabel nama. Berarti nama ini adalah kita buat di sini adalah string ya, string nama seperti ini teman-teman.
Oke, karena di sini kita lakukan penginputan nama, sehingga nanti kalau kita jalankan ini, sini kita gunakan char ya, char. Maaf, di sini kita buat nama variabelnya, di sini kita buat nama variabelnya dulu, kemudian tipe datanya ya, nama, kemudian string. Seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Nama variabelnya dulu, baru tipe datanya. Oke. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Masukkan nama jenis makanan. Nah, untuk mengubah kursornya ini ke atas, ya, pas di sebelah kanan masukkan nama. Ini kita atur teman-teman. Ini kalau teman-teman nanti mau melakukan penginputan, ini jangan menggunakan write ln ya. Kita menggunakan perintah write. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sehingga nanti masukkan jenis makanan, kita buat sini adalah misalkan nasi goreng misalkan. Oke, seperti ini teman. Oke. Nah, itulah dia teman-teman untuk perintah sederhana di dalam bahasa Pascal. Nah, nanti teman-teman silakan nanti untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk di topik yang selanjutnya, yaitu tentang integer. Nah, itulah sekian dulu pertemuan kita teman-teman untuk pengenalan Pascal. Terima kasih dan semoga sukses teman-teman. Oke.